Semangat pagi teman-teman, kali ini bahasan kita tentang peternak muda yang sukses. Profil Ahmad Yusuf dan awal usaha. Ahmad Yusuf, usia 22 tahun, asal Purworejo, Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh. Memulai usaha ternak entok sejak tahun 2017 dengan 7 ekor jenis Rambon, kemudian berkembang hingga memiliki 80 ekor. Awal usaha digunakan untuk menebus ijazah SMK setelah lulus. Perjuangan dan keputusan menekuni usaha. Pernah bercita-cita kerja di Jepang dan mengikuti kursus di Klaten selama 7 bulan. Usaha entok sempat terbengkalai saat kursus, sehingga memutuskan berhenti dan kembali fokus pada usaha ternak entok. Keputusan ini didasarkan pada potensi usaha yang sudah berkembang dan menjadi hobi. Peluang bisnis ternak entok. Beberapa peluang usaha. Penjualan anakan usia kurang dari 1 minggu Rp80.000, usia lebih besar dari 1 minggu Rp100.000. Penjualan telur dan paket indukan. Penjualan anakan Rambon Rp20.000 per ekor. Melayani pengiriman ke berbagai wilayah Indonesia melalui platform online. Tantangan dalam usaha. Pernah menghadapi wabah penyakit mata biru yang menghabiskan hampir semua entok. Masalah dengan entok sakit dari pembelian online yang menyebarkan penyakit di kandang. Mengembangkan cara pencegahan penyakit seperti penggunaan desinfektan dan menjaga kebersihan kandang. Sistem perawatan dan infrastruktur. Kandang tidak terlalu luas. Kandang indukan jumbo, 21 meter x 6 meter. Kandang anakan, 6 meter per sekat. Pentingnya kolam untuk entok mandi, terutama saat proses pengeraman telur. Pakan diberikan sekali sehari, dengan fokus pada efisiensi. Strategi penjualan. Awal penjualan dilakukan melalui grup Facebook, kemudian berkembang ke TikTok dan WhatsApp. Media sosial menjadi alat utama untuk menjangkau konsumen baru. Melayani pembelian materi breeding, anakan, dan indukan. Hasil usaha. Usaha ini telah menghasilkan keuntungan untuk membeli kendaraan dan menikah. Proses pembangunan rumah sedang berjalan. Motivasi untuk pemula. Penting untuk konsisten, belajar, dan sabar menghadapi tantangan usaha. Kesuksesan tergantung pada ketekunan, meskipun ada kendala seperti penyakit atau pasar yang fluktuatif. Menyarankan pemula untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran. Strategi suksesnya. 1. Fokus pada pengembangan bertahap. Strategi, Yusuf memulai dari modal kecil Rp4 juta untuk membeli 7 ekor entok jenis Rambon. Ia fokus pada pengembangan secara bertahap dengan mengembangbiakkan entok hingga mencapai ratusan ekor. Kunci sukses. Tidak terburu-buru melakukan ekspansi besar-besaran sehingga meminimalkan risiko kegagalan awal. Mengutamakan peningkatan kapasitas produksi sebelum mengejar pasar yang lebih luas. 2. Diversifikasi produk. Strategi, Yusuf menjual berbagai jenis produk dari usahanya. Penjualan anakan usia kurang dari 1 minggu Rp80.000, usia lebih besar dari 1 minggu Rp100.000. Penjualan telur untuk kebutuhan konsumsi dan pembibitan. Paket indukan untuk calon peternak baru. Penjualan entok di atas usia 1 bulan. Kunci sukses. Dengan diversifikasi, Yusuf mengoptimalkan setiap tahap siklus hidup entok sebagai sumber pendapatan. Memperluas target pasar dari konsumen individu hingga peternak lain. 3. Pemanfaatan media sosial untuk marketing. Strategi, menggunakan Facebook, TikTok, dan WhatsApp sebagai alat utama pemasaran. Awalnya melalui grup Facebook untuk komunitas peternak. Melibatkan TikTok untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memanfaatkan tren platform tersebut. Menyimpan kontak pelanggan dari media sosial untuk membangun hubungan jangka panjang. Kunci sukses. Biaya pemasaran yang sangat rendah dibandingkan dengan media tradisional. Media sosial memberikan akses instan ke audiens nasional. Interaksi langsung dengan pelanggan melalui komentar atau pesan meningkatkan kepercayaan. 4. Mengatasi tantangan dan pembelajaran dari pengalaman. Strategi, Yusuf menghadapi tantangan besar, seperti penyakit mata biru yang hampir menghabiskan seluruh entok. Kendala pembelian entok sakit secara online. Masalah kandang yang kotor dan tidak higienis. Tindakan, belajar tentang pencegahan dan pengobatan penyakit menggunakan desinfektan, menjaga kandang tetap kering. Membeli bibit entok langsung dari lokasi terpercaya untuk menghindari risiko penyakit. Kunci sukses. Mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran. Beradaptasi dengan kondisi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. 5. Manajemen infrastruktur yang efisien. Strategi, Yusuf membangun kandang dengan desain sederhana tetapi fungsional.
Kandang untuk indukan jumbo, 21 meter kali 6 meter. Kandang anakan, 6 meter per ruang. Kolam kecil untuk mandi entok, terutama selama proses pengeraman. Kunci sukses. Memanfaatkan lahan kecil dengan efisiensi maksimal. Menjaga kebersihan kandang untuk menghindari penyakit. Memberikan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan biologis entok. 6. Penguasaan pasar lokal dan nasional. Strategi. Menjual ke daerah sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, sekaligus melayani pengiriman nasional. Pengiriman telur dan indukan keluar pulau dengan ongkir murah untuk menarik konsumen. Kunci sukses. Fleksibilitas dalam melayani pelanggan di berbagai lokasi. Memanfaatkan logistik yang sudah berkembang di Indonesia. 7. Konsistensi dan mentalitas tangguh. Strategi. Yusuf memutuskan untuk tidak menyerah meskipun menghadapi tantangan besar, seperti kebangkrutan akibat penyakit dan pengorbanan untuk fokus pada usahanya. Ia menanamkan mentalitas bahwa usaha yang ditekuni dengan sabar dan belajar dari kesalahan akan membuahkan hasil. Kunci sukses. Sikap konsisten membuatnya terus berkembang meskipun awalnya lambat. Menginspirasi dirinya dengan logika pasar, kebutuhan entok lebih tinggi daripada barang yang kurang esensial seperti piring, sehingga prospek usaha ini menjanjikan. 8. Jaringan dan relasi. Strategi, Yusuf membangun jaringan pelanggan dengan menyimpan kontak setiap calon pembeli dan pelanggan di WhatsApp. Kunci sukses. Memiliki basis data pelanggan untuk promosi berulang dan memperluas pasar. Memperkuat hubungan dengan pelanggan untuk mendapatkan loyalitas. 9. Edukasi dan penyuluhan untuk pemula. Strategi, Yusuf tidak hanya fokus pada usahanya tetapi juga berbagi pengetahuan dengan peternak pemula, seperti cara mencegah penyakit atau desain kandang yang efektif. Kunci sukses. Membuka peluang kerjasama dengan peternak lain. Mendapatkan kepercayaan sebagai sumber informasi dan produk yang dapat diandalkan. 10. Pemanfaatan momentum untuk peningkatan aset. Strategi, Yusuf telah menggunakan hasil usaha untuk membeli kendaraan, menikah, dan memulai pembangunan rumah. Kunci sukses. Mengalokasikan keuntungan untuk peningkatan aset jangka panjang. Tidak hanya fokus pada pengembangan usaha tetapi juga kesejahteraan pribadi. Strategi sukses Ahmad Yusuf terletak pada keberanian untuk memulai dengan modal kecil, diversifikasi produk, pemanfaatan media sosial sebagai platform pemasaran, adaptasi terhadap tantangan, dan konsistensi. Selain itu, ia memaksimalkan potensi pasar lokal dan nasional dengan pendekatan fleksibel dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Model usahanya dapat dijadikan inspirasi bagi para pemula dalam dunia peternakan dan bisnis kecil. Memelihara entok secara efektif, mulai dari persiapan hingga pemeliharaan harian. 1. Persiapan awal. Pemilihan bibit. Pilih bibit entok yang berkualitas, baik anakan maupun indukan. Ciri-ciri bibit berkualitas, sehat, aktif, bulu mengkilap, dan mata cerah. Hindari membeli bibit yang terlihat lesu atau memiliki tanda-tanda penyakit. Pastikan membeli dari peternak terpercaya untuk meminimalkan risiko penyakit bawaan. Pembuatan kandang. Ukuran kandang. Untuk indukan, sekitar 1-1,5 meter persegi per ekor. Untuk anakan, kandang lebih kecil dengan desain tertutup agar hangat. Jenis kandang. Kandang terbuka dengan ventilasi baik untuk indukan. Sediakan area khusus untuk bertelur dan berteduh. Fasilitas kandang. Tempat makan dan minum. Kolam kecil untuk mandi, penting untuk kebersihan dan kesehatan. Alas kandang yang mudah dibersihkan, seperti pasir atau serutan kayu. Lingkungan. Pastikan lokasi kandang memiliki pencahayaan yang cukup, terkena sinar matahari pagi. Jaga kelembapan kandang agar tidak terlalu basah untuk mencegah penyakit. 2. Pemberian pakan. Jenis pakan. Anakan entok. Berikan pakan khusus seperti konsentrat ayam pedaging atau campuran bekatul dan jagung halus. Pastikan anakan mendapat asupan protein tinggi untuk pertumbuhan. Indukan dewasa. Berikan pakan berupa dedak, jagung giling, atau limbah dapur, seperti nasi atau sayuran. Kombinasikan dengan protein hewani seperti ikan kecil atau cacing. Frekuensi pemberian pakan. Berikan pakan 2-3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Pastikan air minum selalu tersedia dan bersih. 3. Perawatan harian. Kesehatan. Rutin membersihkan kandang untuk menghindari penyebaran penyakit. Berikan vaksinasi dasar untuk mencegah penyakit seperti flu burung. Periksa kondisi kesehatan entok setiap hari apakah ada tanda-tanda lesu, tidak mau makan, atau luka. Kebersihan.
Ganti alas kandang secara rutin agar tetap kering dan bersih. Bersihkan tempat makan dan minum setiap hari untuk mencegah bakteri. Pengelolaan kolam. Jika menggunakan kolam, pastikan air diganti secara berkala agar tidak tercemar. 4. Proses reproduksi. Penjodohan. Pastikan rasio entok betina dan jantan ideal, 5-7 betina per 1 jantan. Tempatkan entok jantan dan betina dalam kandang yang sama untuk mempermudah proses kawin. Pengeraman telur. Sediakan tempat bertelur yang nyaman, seperti kotak kayu berisi jerami. Telur dapat dibiarkan di rami indukan secara alami atau menggunakan mesin tetas inkubator. Inkubasi, suhu ideal adalah 37,5 derajat Celcius dengan kelembapan 50-60%. Masa pengeraman alami berlangsung selama 35 hari. 5. Pemeliharaan anakan. Day-old duckling. Pisahkan anakan dari indukan untuk mencegah stres. Tempatkan dalam kandang yang hangat, gunakan lampu pemanas. Berikan pakan khusus anakan hingga usia 1 bulan. 6. Pencegahan penyakit. Tanda-tanda penyakit. Entok terlihat lesu, bulu kusam, mata berair, atau tidak mau makan. Cegah dengan vaksinasi berkala. Memberikan probiotik alami seperti fermentasi air kelapa atau dedak. Menjaga kebersihan kandang. Penyakit umum. Mata biru, biasanya disebabkan infeksi bakteri. Bersihkan kandang secara menyeluruh dan konsultasi dengan dokter hewan. Berak hijau, akibat infeksi cacing. Berikan obat cacing sesuai dosis. 7. Pemanenan dan penjualan. Anakan, dijual pada usia 1 minggu hingga 1 bulan. Telur, dikumpulkan setiap hari dan dijual sebagai konsumsi atau pembibitan. Entok dewasa, dijual sebagai indukan atau untuk konsumsi daging. Tips tambahan untuk sukses. Berinovasi dalam pemasaran, seperti melalui media sosial atau kerja sama dengan pasar tradisional. Diversifikasi produk, seperti membuat telur asin dari telur entok untuk menambah nilai jual. Belajar dari peternak lain dan terus meningkatkan efisiensi usaha. Dengan penerapan langkah-langkah di atas, Anda dapat memulai usaha ternak entok secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan maksimal. Kontak dan media sosial. Nomor WhatsApp, 085803411073. TikTok, Genjos Spam. Lokasi, Desa Girigondo, Kecamatan Pituruh. Pesan penutup, Ahmad Yusuf mengajak masyarakat untuk memulai usaha entok, dengan penekanan pada potensi besar di pasar seperti restoran dan kebutuhan masyarakat. Mengundang calon pembeli untuk berkunjung langsung ke lokasi atau menghubungi melalui kontak yang tersedia. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga teman-teman mendapat inspirasi dan juga sukses di bidangnya masing-masing. Bye.